kita sudah sampai di Yayasan Rawinala. Ya. Nah, ini sudah sampai. Ya. Selamat pagi, Bu Dari. Ya, senang nggak hari ini? Senang. Ada yang nggak senang? Tidak ada. Ya, semua senang. Semuanya senang. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru dan orang-orang murid yang sudah menghantarkan siswa-siswinya untuk bisa hadir di Rawinala, bertemu dengan anak-anak yang ada di Rawinala. Ya, jadi anak-anak nanti kalian akan beracara bersama dengan teman-teman kalian yang ada di Rawinala. Nah, siapa yang sudah pernah ke Rawinala? Ini baru pertama kali ya. Selamat buat kalian sudah sampai di Rawinala. Nanti bisa beracara bersama dengan teman-teman yang ada di Rawinala. Ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak Rawinala di aula. Nanti di sana kalian duduknya berselang-seling ya. Jadi nanti kan pakai tikar duduknya. Nanti misalnya ini dari SMP 230 sambutnya anak Rawinala seperti itu terus. Jadi tidak dari SMP 230 sendiri, anak Rawinala sendiri. Terus nanti kalian ketika sudah bersama dengan anak-anak Rawinala, kalian tidak boleh ada yang berbicara takut, kita dan yang lainnya yang menyangkut tentang kondisi fisik anak-anak di sini. Terus kalau nanti kalian sudah duduk bareng, nah kalian lebih aktif untuk menyapa. Jadi karena sudah duduk bareng kan, ya jangan diem aja. Karena apa? Anak-anak di sana kebanyakan tidak bisa melihat. Untuk mereka tahu di sebelah kiri kananku, depan belakangku ada siapa, itu dengan ketika kita berinteraksi dengan mereka. Jadi kalian kalau mau berkenalan, sentuh tangan anak-anak di sini. Aku maju depan dari contohnya Pak Sudari. Caranya nanti bagaimana? Kalau mau kenalan dengan anak-anak Rawinala, nah, tangan kita menyentuh tangan anaknya. Nih, di sini. Kalau sudah, nah, halo, namamu siapa? Jadi anak-anak tahu, oh ya, aku ada orang nih yang mau menyapa aku. Tapi kalau beda, kalau kita nggak ini, halo namamu siapa? Halo namamu siapa? Karena kita nggak mudeng, nggak ngerti, kan kita nggak bisa mencari. Nah, jadi tidak boleh takut. Mereka sama dengan kalian. Mereka sama dengan kalian. Jadi kalian sudah siap nanti beracara dengan anak-anak Rawinala? Siap. Oke. Ya sekarang kita mau menuju aula. Kita jalan ke sana. Ya, mari bawa. Oh, aduh.
Ya. Jadi sebelum masuk ruang aula, seluruh pengunjung akan melepas sepatunya dulu terlebih dahulu. Yang pakai Ya. Pokémon bukan? Oh iya. Pasti aku lupa. Ini ditaruh aja di situ yang rapi, ya sepatunya ditaruh aja yang rapi, nggak apa-apa, nggak hilang. Di sini aman. Ya, masuk ruang aula. Masuk ke dalam, ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Hanya untuk 2.30. Apa kabar semuanya? Luar biasa. 2.30, rombongannya itu 300. Nanti yang bersuara hanya 3 orang. Anak Rawinala hanya 20. Tapi yang bersuara 200. Selamat pagi semuanya. Yang 2.30 selamat pagi sambil diacungkan tangannya semuanya. Selamat pagi 2.30. Ini sudah oke. Tapi nilainya belum 100. Iya, untuk adik-adik dari siswa-siswi SMP Negeri 230 dan juga Bapak Ibu guru, orang tua murid, kami atas nama keluarga besar Rawinala mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran, untuk kunjungannya, untuk sukacitanya buat kami anak-anak yang ada di Rawinala. Nah, ini kloter kedua. Kemarin sudah kloter pertama. Kloter pertama ada berapa? Kemarin itu hari 37. Sekarang 31. Nah, selamat, kalian sudah menjadi sahabat buat anak-anak yang ada di Rawinala. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kami persilahkan yang memimpin. Ada siapa? Louis dan Monica. Oke, silakan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Gimana nih hari ini? Sukacita nggak? Sukacita. Ya. Harus ada dong, soalnya ibadah kali ini ibadahnya yang berbeda banget dan spesial. Apa tuh ya kira-kira? Kira-kira apa yang beda ya? Tapi sebelum itu gimana kalau kita berdua kenalan? Perkenalkan, saya Luisa Henabella, siswi dari Rotis Barat Singapura, Jakarta. Dan saya juga ingin perkenalan diri. Saya Alvin Rafael Sebastian Ababan. Saya siswa SMP 230 Jakarta. Salam kenal semuanya. Gimana nih yang ini? Udah pada kenalan belum sama yang satu-satunya? Boleh dong. Udah ya. Sebelum itu saya ingin membacakan susunan acaranya. Baik, ucapan syukur dari saya sendiri Alvin dan juga Luisa. Sebelum itu kita juga perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena diberikan kesempatan nih untuk beribadah bersama antara siswa-siswi Rotis SMP 230 dan juga teman-teman Rawinala ini nih. Saya sih merasakan sukacita ya di sini, benar-benar hangat nih. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman dari Rawinala karena sudah
menyambut dan menerima kami dengan hangat. Kiranya lewat ibadah Paskah bersama ini kita dapat berbagi sukacita dan kebahagiaan hari ini. Ya. Benar. Kita juga perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat yang diberikan, sehingga kita dapat berkumpul beribadah bersama dan juga dapat berbagi sukacita di sini bersama teman-teman SMP Doros 30 dan juga teman-teman Rawinala. Luar biasa semuanya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Sebelum mulai, mari kita bacakan dulu susunan acaranya. Baik, yang pertama adalah persiapan dan musik pada anak-anak Rawinala. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Ucapan terima kasih sudah lagi dan lanjut yaitu pujian. Untuk pujian kita akan menyanyikan lagu Allah Bangkit nanti, dan selanjutnya pembuka akan dibuka oleh Bapak Julianlo. Selanjutnya pujian yang Pujian selanjutnya yaitu adalah Dia Sungguh Baik. Lalu dilanjutkan oleh persembahan dari anak-anak Rawinala. Selanjutnya pujian menuju firman yaitu lagu Above All, dan firman dibawakan oleh Bapak Riki Simanjuntak. Dan lalu dilanjut lagi oleh pujian Allah Bangkit dan doa syafaat dibacakan oleh Ibu Leni. Pujian selanjutnya adalah Lebih Dari Pemenang, dan doa penutup dan berkat juga dibacakan dan didoakan oleh Pak Riki Simanjuntak. Dan terakhir kita nanti akan sesi perkenalan dengan anak-anak Rawinala. Nah, mungkin kita bisa semangat ya untuk ibadah hari ini. Harus semangat banget dong. Ini spesial, semangat dong. Kita memasuki pujian pertama yaitu Dia Sungguh Baik. Mungkin bisa nih kalian berdiri biar Biar semangat gitu ya. Bareng-bareng
Baik. Doa selanjutnya yaitu doa pembuka yang dibacakan Bapak Nehemia Guru. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, anak-anak semua yang dari SMP 230 dan teman-teman kami yang ada di Rawinala, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami yang dari SMP 230 yang sejak dari kemarin kelompok pertama sudah mengadakan kegiatan Paskah di tempat ini, dan kini saatnya kelompok yang kedua mengadakan kegiatan Paskah juga di tempat ini. Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Perjalanan yang sudah kami tempuh dari SMP 230 sampai di tempat ini, Kau memberi kelancaran, Kau menjaga kami sehingga kami bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Dan kami juga mengucap syukur bahwa saudara-saudara kami di Rawinala ini mereka juga dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, pada acara kami pada saat ini kami mau bersuka cita bersama-sama untuk merayakan hari kemenangan-Mu, hari kebangkitan-Mu yang telah mampu mengalahkan maut. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang kuasa. Engkaulah yang memiliki kami. Pada saat ini kami menyerahkan acara kami, rangkaian acara kami dalam perayaan Paskah di tempat ini, Tuhan. Engkau yang beracara, Roh Kudus-Mu yang nolong kami, Roh Kudus-Mu yang membimbing setiap kami dalam kegiatan ini, mulai dari pembawa acara, pemusik, pembawa firman, dan setiap kami yang ada di sini, Tuhan, yang merapi, sehingga benar-benar kesempatan ini tidak terlewat begitu saja, tapi kami bisa lebih dalam lagi untuk bersatu, bersekutu, dan lebih mengenal lagi betapa besar kasih Tuhan pada kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami bila mana ada kesalahan-kesalahan kami juga yang mungkin tidak berkenan di hati Tuhan selama acara ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberi kami kesempatan dan yang menyucikan tempat ini sehingga kami bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami mungkin yang jauh dari sempurna ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Pak, terima kasih untuk doanya. Sebelum itu kita menyanyikan satu pujian Above All. All
kami memperingati Tuhan akan pengorbananmu dan kepemilikanmu ya Tuhan. Kau telah memberikan hidupmu, Kau telah memberikan hidupmu untuk tiap-tiap kami boleh selamat. Menyatakan kasih-Mu Tuhan di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan. Terima kasih Tuhan ada kesempatan kami boleh memperingati ya Tuhan tentang Paskah pada saat ini. Berkati ya Tuhan, biar Kau juga boleh memberkati hamba-Mu dan firman yang disampaikan itu berasal dari mulut Allah sendiri. Terima kasih Tuhan mengukuhkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semua. Puji Tuhan, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih buat keluarga besar 2230 ya, Ibu Hermi dan tim dan guru-guru dan keluarga besar Awinala. Satu kehormatan, satu sukacita. Saya boleh ada di sini. Saya bersama dengan istri saya, kami dari PMPPKN, Persatuan Pemuda Pelajar Kristen Jakarta. Kami kami bekerja sekuler, tapi kami juga melayani Tuhan. Jadi kami cuti lah ya, cuti dari pekerjaan untuk bisa melayani di tempat ini pada saat ini. Begitu masuk tadi melihat ada sukacita dalam hatiku. Puji Tuhan aku bisa sampai ke tempat ini. Ada rasa haru sebenarnya. Ya, kita baca firman Tuhan dari Yohanes 3:16. Ya, kita mungkin sudah seringnya adik-adik ya, Bapak-bapak Ibu semua mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan besar sekali. Kalau tadi lagu tadi ya di ending ini katakan tidak ada ukuran yang dapat menggambarkan baik mukjizat yang mungkin yang dunia pernah tahu yang Tuhan Yesus pernah kerjakan ataupun seluruh harta dunia, tidak ada ukuran yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih Allah buat tiap kita. Buat siapa? Buat saya, buat saudara semua. Baik yang dari 230 maupun yang dari buat kita semua. Kenapa Tuhan mau mati di kayu salib? Apakah karena dia berdosa? Tuhan lahir dari benih Allah sendiri. Maria perawat, ya, dia diurapi Roh Kudus lalu dia mengandung. Berbeda dengan kita, Tuhan Yesus berbeda. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi untuk menyatakan kasih-Nya kepada tiap-tiap kita. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Kenapa Tuhan Yesus mau repot-repot ya? Dia Tuhan, dia Allah ya. Bayangin kalau kita sekarang kalau yang dulu jarang berusukan ya. Ada Jokowi datang ke tempat ini. Bayangkan Jokowi ya, Presiden Republik Indonesia berkunjung ke Rawinala. Ada satu kehormatan nggak? Satu kehormatan. Oh, ada Presiden datang ke Rawinala atau ke sekolah SMP 230. Dan yang datang ke muka bumi ini bukan orang sembarangan. Siapa? Pencipta langit dan bumi, Allah, semesta alam. Dia turun ke muka bumi menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Kenapa sih dia mau mati? Dia mau menjadi sama seperti kita karena kasih-Nya, karena dia mengasihi tiap-tiap kita. Dia mengenal tiap-tiap kita pribadi lepas. Siapapun. Yeremia 1:5 mengatakan sebelum aku, Tuhan mengatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mengenal tiap-tiap kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan bilang tangan Tuhan sendiri yang membentuk tiap-tiap kita, tangannya sendiri. Jadi kalau kita punya wajah yang berbeda-beda, ya, itu memang Tuhan sendiri yang meng-create dengan tujuannya Tuhan, dengan maksud Tuhan sendiri. Karena kasih-Nya Tuhan sayang bagi pada tiap-tiap kita. Karena Dia tahu
Kalau Tuhan tidak pernah mati di kayu salib, maka kita akan pergi kemana? Tidak ada kesempatan bagi kita untuk masuk ke surga. Tidak ada kesempatan. Karena kita semua manusia sudah berdosa sejak Adam dan Hawa. Tidak ada kesempatan. Karena itulah Tuhan merancangkan. Apakah Tuhan merancangkannya dalam waktu yang singkat? Tidak. Tuhan merancangkannya, bahkan nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus lahir itu sudah menubuatkan akan datang Mesias, akan lahir di Bethlehem, dia akan menderita, dia akan melakukan banyak mukjizat. Sudah dikabarkan jauh-jauh sebelumnya. Artinya Tuhan merancangkannya dengan begitu matang. Kita ini orang-orang spesial, saya spesial. Kita semua ini orang-orang spesial. Tuhan sendiri mau turun ke muka bumi untuk menyelamatkan kita, rencananya matang. Tidak setengah-setengah, tidak asal-asal, ya udah tinggal turun, udah selesai, enggak. Tapi jauh-jauh hari melalui nabi-nabi yang dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan sudah merancangkannya. Supaya apa? Supaya nanti benar-benar rancangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu benar-benar komplit, sempurna. Dimulai dari malam Natal, dia turun ke muka bumi sebagai manusia. Dia lahir di mana? Kandang domba. Ada nggak raja yang lahir di kandang domba? Tapi Tuhan memilih dari kandang domba untuk mengatakan, aku sama seperti kamu. Aku pernah merasakan susah. Kalau di sini kita diajarkan, aduh kok aku lahir kita katakan keluarga yang kayaknya kurang ya. Orang kalau saya melihat teman saya kayaknya lebih beruntung, teman-teman saya kayaknya lebih baik dari saya. Ya, tiap-tiap rancangan Tuhan itu sudah pas buat tiap-tiap kita. Tuhan mau mengatakan, aku pun sudah pernah lahir di kandang domba. Bahkan kelahirannya pun ditolak. Kenapa dia sampai lahir di kandang domba? Karena tidak ada penginapan yang menerima dia saat itu. Apakah adakah kita yang di sini yang hadir tempat ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara, adik-adik semua, yang lahirnya di kandang domba atau kandang binatang? Adakah? Tidak ada. Minimal kita lahir di tempat tidur, bukan di kandang domba, bukan di palungan hewan. Minimal kita lahir di tempat tidur, paling di bidan, paling di rumah sakit. Tuhan tuh yang sudah menyatakan kasihnya bagi tiap-tiap kita. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi tiap-tiap kita. Buat tiap-tiap kita semua yang tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, baik yang dari Rawinawa maupun dari 230. Alasan mengasihi kita karena cinta dia turun ke muka bumi supaya tiap-tiap kita biasa. Dan satu hal lagi, dia bukan hanya turun mengalami penderitaan untuk menanggung segala dosa dan penyakit kita, tapi dia juga turun ke alam maut. Kita baca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus 15 juga, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih bisa dosamu. Tapi faktanya nih, di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itulah kita rayakan hari ini, pas hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke alam maut, mengalahkan si jahat, merebut si alam maut. Dia menyatakan kemenangan. Karena itulah maka dosa-dosa kita diampuni. Maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Malaikat mengatakan kepada Magdalena, janganlah kamu takut, karena yang kamu cari sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Artinya kita sudah menang. Kita sudah menang. Apapun pergumulanmu saat ini hadirkanlah Tuhan dalam hatimu. Hadirkanlah.
Tuhan tidak lahir untuk segelintir orang. Tuhan lahir dan mati untuk semua orang. Tetapi yang menerimanya adalah yang mau percaya kepada Tuhan. Dia mati untuk semua umat manusia. Tapi yang menerimanya adalah orang yang mau percaya. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus? Kita mau percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin kalian masih kecil ya, masih kecil sih. SMP sekarang mungkin pergaulan berbeda dengan zaman saya dulu ya. Sekarang dengan akses teknologi yang begitu mudah, dosa pun banyak di situ. Handphone itu banyak dosa, benar nggak? Banyak. Handphone ini banyak dosa. Bisa buat belajar, bisa juga buat cari. Siapa yang tahu? Kita akan melakukan ini untuk dosa. Cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Adik-adik semua, jangan sia-siakan hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan buat kita melakukan dosa berulang dan berulang dan berulang. Jangan sia-siakan hidupmu. Sesungguhnya kalau kamu berdosa, ya, tapi kamu mau datang sama Tuhan, maka ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita sudah dimenangkan. Ada kemenangan buat kita. Kita bisa lepas dari segala ikatan dosa. Asalkan ada Tuhan Yesus dalam. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus dalam hatinya? Mau minta Tuhan Yesus dalam hatinya? Kita mau berdoa. Kita akan pujian sekali lagi ya. Bapak, ambil dalam kita berdoa, renungkan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik untuk saya. Tuhan sudah mati di kayu salib. Bahkan sebelum mati Tuhan mengalami semua siksaan, semua derita yang harusnya saya tanggung Tuhan, karena saya orang berdosa. Saya orang berdosa itu Tuhan. Tapi Tuhan menanggung, karena Tuhan tahu saya tidak sanggup menanggung segala dosa saya. Saya masih binasa. Tapi Kau menggantikan di kayu salib ya Tuhan. Kau menggantikan kami di kayu salib, supaya segala dosa-dosa kami Tuhan dihapuskan. Terima kasih Tuhan untuk cinta. Kami tidak menyanyikan cinta Tuhan yang begitu besar, yang tiada ukurannya Tuhan, begitu yang kiamat. Biarlah ya Tuhan, pada siang hari ini semua kami yang hadir di sini menyadari hidup kami adalah hidup yang berharga, karena Tuhan sendiri menganggap kami berharga. Tuhan turun dari surga dan mati untuk kami. Kalau kami selama ini tidak menghargai diri kami sendiri, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami Tuhan menyanyikan hidup kami dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, ampuni kami. Tapi pada siang hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Lalu komitmen kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan masuk dalam hati setiap above all. Above all powers, above all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways
mengikuti doa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya menyia-nyiakan hidup saya. Tetapi hari ini saya menyadari saya adalah orang yang berhak. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus segala dosa-dosa. Tuhan Yesus, basuhlah aku dengan kuasa darah-Mu. Sucikan aku. Dan Tuhan Yesus, aku meminta Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, jadi Tuhan, Raja, dan Juru Selamatku secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Aku percaya hari ini juga Tuhan Yesus ada dalam hatiku, dan aku menang dari dosa. Aku diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Crucify. Crucify. Lay behind the stone. You live the life. Rejected and alone. Like a rose. Wrapped around the ground. You took the ball. And found me. Sebelum saya menutup firman Tuhan, kita baca firman Tuhan satu kali lagi, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika, sama-sama kita bacakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu hidup dalam dosa. Tapi Tuhan sudah bangkit, artinya kita berkemenang. Jadi kalau kita sudah menang, ketika ada dosa yang mendatang atas kita nih adik-adik ya, ataupun orang tua, lawan, kalahkan dosa itu. Ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Amin. Terima kasih. Saya kembali. Karena Allah bangkit, maka dari itu kita sudah diselamatkan dari dosa. Dan mulai dari sekarang kita harus komitmen nih untuk tidak menyanyiakan diri kita. Maka dari itu mari kita angkat satu pujian Allah bangkit. Kita bangkit berdiri. Berdiri boleh. Kita
oleh Bapak Sukanto, Pak dan Bapak silahkan. Maskernya saya lepas karena suara saya ini suara orang muda. Tidak seperti kalian ya. Tapi saya melihat anak-anak ini, adik-adik saya ini, saya ingat tahun 64. Saya pernah menjadi guru SMA. SMA PSKD 1 depan rumah sakit Cipto. Saya pernah mengajar di sana. Sekarang murid-murid saya sudah ada yang kerjanya sudah pensiun. Ada yang jadi majelis juga sudah emeritus. Nah, karena usia saya baru 85. Karena kasih Tuhan memberi saya kekuatan dan kesehatan. Sehingga waktu saya mendengar SMP 230 pada datang ke Rawinala, saya melihat daftarnya 2 hari, kemarin dan hari ini. Kebetulan 2 hari yang lalu saya kondisinya kurang fit. Nanti saya hari yang kedua saja akan datang ke Rawinala untuk menyaksikan anak-anak atau adik-adik saya yang masa tumbuh. Dengan kedatangan kalian ke Rawinala, artinya masa depan Rawinala ikut cerah. Karena Anda sekalian akan mengikuti perkembangan Rawinala. Mungkin saya sudah dipanggil Tuhan, tapi Anda masih melayani banyak orang. Terima kasih kedatangan kalian semua. Terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru, Bapak Pendeta yang sangat kami kasihi menyaksikan Rawinala hari ini. Rawinala yang sekolah itu hanya sekitar 56 orang. Ada 10 orang yang sudah lebih dari 50 tahun. Dia tinggal di rumah perawatan. Di rumah perawatan itu ada 10 orang. Tapi bulan yang lalu satu dipanggil orang. Dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan, jadi tinggal 9 orang. Mungkin ada di luar bentuknya ya. Mereka sudah tidak sekolah lagi, tapi diajar bagaimana bisa melayani diri sendiri. Di antara mereka sudah tidak ada famili, tidak ada orang tua, sehingga adalah keluarga Rawinala. Dia menjadi tanggung jawab Rawinala penuh. Mungkin ingat nama Amir Mahmud, mungkin ada yang ingat ya. Amir Mahmud itu dulu Menteri Dalam Negeri. Waktu ke Palembang, ada orang tua yang bawa anaknya, Pak, ini anak saya begini, tolong dibantu. Dia menteri kan malu ya, dia terima. Sampai di Jakarta dia bingung, harus saya bawa kemana nih anak? Karena anak banyak berkekurangan banyak, tidak hanya buta saja, tapi ada penyakit yang lain. Akhirnya dapat informasi ada Rawinala, lalu dibawa ke Rawinala. Namanya Darto, sekarang usianya sekitar 55 tahun. Yang istimewa, menurut dokter, Darto itu kira-kira hanya bisa usia 25 tahun. Sekarang sudah 50. Manusia. Tuhan tidak bisa diduga. Tuhan punya jalan bagi kita sekalian. Hari depan kita bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Serahkanlah hidup Anda sekalian kepada kasih Tuhan, maka Anda akan dituntun. Kemanapun Anda pergi akan mendapat perhatian dan dihibur oleh Tuhan. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa harus ada hati kita harus ada Tuhan Yesus, supaya hati kita menjadi terang dan kemanapun kita pergi selalu disertai dengan kasih Tuhan. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu
dan adik-adik semua ke Raminala. Raminala ini tahun ini nanti bulan depan bulan Mei itu usianya 50 tahun. Sebelum saya lahir. Pertama kali yang sekolah di Raminala itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Terus karena kasih Tuhan berkembang, ada yang datang, diterima, sekarang menjadi 57 plus 10 yang ada di 9 yang ada di rumah perawatan. Kasih Tuhan sangat luar biasa kepada Raminala. Dulu hanya gedung, bukan ini gedung baru ini, hanya gedung sebelah. Lalu banyak hati tersentuh oleh Tuhan sehingga membantu Raminala mendirikan gedung ini. Gedung ini tanahnya yang punya Raminala, tapi yang bangun orang-orang atau teman-teman yang mengasihi Raminala, mengasihi Tuhan. 2 miliar Raminala tidak mengeluarkan uang. Ini 2 lantai, ada tempat untuk kapaksasi, bisa di atas ada ruangannya, di sini bisa dipakai, di atas ada ruangan untuk nginap, bisa 24 orang. Jadi kalau misalnya ada acara jumlahnya tidak lebih dari 25 orang, bisa nginap di Raminala. Bahkan kalau perlu bisa minta tong dapur untuk menyiapkan makanan, ya, karena sudah biasa tiap hari memberikan layanan kepada anak-anak yang tinggal di asrama. Asrama memang tidak semuanya di sini karena terbatas jumlahnya yang ada di Raminala di asrama ini, dan tenaganya juga ada yang terbatas. Nah, mungkin informasi ini, Raminala ini muridnya hanya segitu, tapi yang mendukung Raminala itu lebih dari 60 orang. Ya. Karena apa? Satu kelas isinya 3, paling banyak 4. 1 guru, 1 asisten guru, dan 1 pendamping. Artinya hampir 1 banding 1. Betapa besar biaya yang harus ditanggung oleh Raminala. Tapi Tuhan makasih, tidak pernah saudara-saudara kami yang bekerja di Raminala ini akhir bulan tidak membawa gaji, karena kasih Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita. Makanya saya kalau datang ke Raminala ini menjadi sangat senang ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan tamu-tamu yang ikut mendukung kami baik dalam doa maupun dalam sarana dan dana. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Oh iya, nama saya Budi Sukamto dari Gereja Kristen Jawa. Jadi saya tinggalnya jauh dari, ya masih di Jakarta. Saya masih diberkati usia sampai sekarang, dan usia pernikahan saya nanti tahun ini 59 tahun. Jadi berkat Tuhan luar biasa untuk kami keluarga. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Budi Sukanto. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari Raminala. Dipersilakan waktunya. Beliau akan mempersembahkan satu buah berian yang berjudul Waktu Tuhan. Oh,
kasih. Ini sama-sama warga Pondok Rangon ini. Melia. Melia. Ini ya bukan melatih. Melia. Ya, sebelum ke lagu selanjutnya, saya boleh ya memperkenalkan teman-teman kalian yang di depan ini. Barangkali ada yang belum tahu, belum kenal. Pada keyboard yang baju ini ya, garis-garis, ada Kak Irfan. Kak Irfan selain bisa main keyboard, dia bisa main drum, angklung. Lalu pada keyboard satunya lagi ada Louis. Louis instrumennya dia keyboard, gitar bisa, drum juga. Tapi yang paling expert di keyboard. Menyanyi, nah ini yang paling. Ya. Lalu di drum ada Kak Murti. Lalu di gitar, dia salah satu pembimbing musik juga ini ya, alumni Rawinala, Kak Iwan Setiawan. Lanjut ke lagu yang kedua, ada teman kalian yang duduk di depan yang kecil ya, boleh dianterin ke maju ya. Ibnu. Ibnu. Tadi kamu duduk sama kakak siapa? Sebelahmu kak siapa? Kenalan nggak? Kenalan nggak? Kakak siapa namanya? Kenalan kak siapa namanya? Kak Kevin, betul? Apa? Oh belum kenalan, diam-diam aja. Tapi nggak musuhan ya? Enggak lah. Oke. Ya. Silakan, ibu mau menyanyi apa? Disebutkan lagunya. Ini kenal pertama. Ya. Siapa yang intro? Irfan atau? Betul. Ibnu, silakan. Maaf, saya putus dulu. Saya lupa. Maaf. Ya. Ada satu pemain drum juga. Saya yang duduk sama kalian ini di depan. Ini namanya Billy. Dia berarti Mbak Muti dulu. Dan Mbak Muti Negra. Ada yang saya beda. Silahkan Mbak Murti. Oh, nanti mungkin persiapan anak-anak SMP 230. Oh iya, ada pemain keyboard juga yang katanya tangannya sudah gatal pengen. Jadi Coach James Aqua. Nanti anak-anak 230 siap-siap juga. Kasih untuk mama ya.
Itu deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Biasa aja. Enggak, saya yang deg-degan. Satu lagi dari anak Rawinala sebelum nanti gantian SMPN 230 ada Louis. Kamu sih main berapa? Oke, shalom semuanya. Masih semangat? Oke, hari ini saya akan membawakan lagu Aku Jalan Kebenaran. Yang tahu semua kita nyanyi sama-sama ya. Di dalam namanya
manggil temennya namanya sama kamu, tapi cewek. Louisa. Louisa. Ya dari teman-teman. Terima kasih dari teman-teman Rawinala, persembahan lagunya sangat keren-keren banget sih. Keren banget, benar-benar luar biasa. Kita juga ada persembahan lagu dari murid SMP 220 Jakarta yang akan dibawakan oleh Indah dan Nielsa. Baik, terima kasih untuk pujiannya semua. Tadi itu keren banget, bener gak sih? Baik, sebelum itu kita lanjut lagi acara selanjutnya, yaitu doa syafaat oleh Bu Leli. Persilakan teman-teman.
Ya, waktunya kita bersama-sama bersekutu, berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami boleh merayakan beribadah bersama di dalam perayaan Paskah SMP Negeri 230 bersama dengan kami dari Rawinala. Biar ya Tuhan, kami boleh mengambil pesan yang sudah disampaikan oleh pembawa firman tadi, menjadi bekal di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Terutama bagi kami ya Tuhan, para siswa SMP Negeri 230 yang masih berjuang menuntut ilmu di tengah menghadapi berbagai pencobaan dan godaan yang kadang-kadang ya Tuhan, pencobaan dan godaan itu membuat kami jatuh. Tetapi kami yakin ya Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kami yang jatuh boleh dibangkitkan kembali, boleh kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Untuk itu Tuhan pimpin kami para pelajar SMP Negeri 230 ini dengan Roh-Mu yang kudus, kuatkan kami sehingga kami tetap tekun, tetap bertanggung jawab menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai pelajar. Demikian juga bagi siswa-siswa di Rawinala ini ya Tuhan, kiranya Bapak juga karuniakan kesehatan, karuniakan kemampuan untuk mereka semua mendapatkan kemandirian yang akan diperoleh dan diraih. Karuniakan kami semua kesehatan juga ya Tuhan, terutama juga kami bagi para guru, baik di Rawinala maupun di SMP Negeri 230. Tuhan karuniakan hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami membimbing, di dalam kami menuntun anak didik kami, sehingga anak didik kami betul-betul bisa tidak hanya menuntut ilmu secara formal, tapi juga memiliki hati yang mengasihi seperti kasih Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami semua boleh dilayakkan, boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang hidupnya serupa dengan Tuhan. Biarlah semangat kebangkitan ini juga ya Tuhan mendorong kami untuk kami bisa berlaku penuh kasih, baik kepada teman kami, kepada ayah ibu kami, kepada guru kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama kepada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kasih Tuhan menyebar, semua orang boleh mengenal kasih Tuhan, dan makin banyak orang yang mengenal akan Engkau. Tuhan Bapa di surga, untuk kehidupan kami, pergaulan kami, anak-anak remaja ya Tuhan, kiranya juga Tuhan pimpin dan sertai, agar kami tetap berada di jalan yang benar. Banyak sekali ya Tuhan kemajuan-kemajuan di sekitar kami, kemajuan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi yang sungguh canggih ya Tuhan, yang kadang membuat kami terlena. Untuk itu ya Tuhan, biarlah semua itu dapat kami pakai untuk kelangsungan hidup kami, bukan untuk menghancurkan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terjadilah apa yang menurut kehendak-Mu. Terjadilah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kami boleh disebut sebagai anak-anak Bapa. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya melewati selanjutnya ini kita akan minta dua murid dari SMP 230 Jakarta untuk memetik kesan dan pesannya selama ibadah ini. Bagaimana perasaannya, bagaimana kita berkenalan bersama-sama di sana. Mungkin ceweknya yang dari 230. Ceweknya dari 230 bisa Kamita Dari 230 dulu. bisa maju untuk memberikan pesan dan pesan. Satu lagi siapa Ipin? Adanya apa ya? Kelas 8 dasi. Boleh. Siapa nih, kelas 8 dan 7 juga boleh. Aja kalau mau ngangkat. Enggak, kelas 7 juga bisa nih. Siapa nih yang mau maju juga apa? Apa yang maju mau enggak? April. Aprilia Jessica. Dipersilakan Yang untuk laki dong. Ayo maju, enggak apa-apa. Kalau berikan kesan-pesannya aja, sederhana juga nggak apa-apa.
Shalom semua. Shalom. Perkenalkan, pertama nama saya Mita. Mita. Halo semuanya. Oh iya, aku nih kelas 9. Yang lain pada kelas 8. Oke. Jadi pertama-tama ini pertama kalinya kesini ya. Jadi bisa berkumpul dengan teman-teman. Lalu kita ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita ini semuanya sama, dan saya sangat bersyukur atas kesempatan kali ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian yang sangat berinteraksi dengan baik. Saya sangat bersyukur sekali lagi bisa berkenalan dengan teman-teman di Rawinala ini. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya Frida Jessica Putri Sialagan dari kelas 7. Perkenalan. Salam kenal semuanya. Pesan-pesan yang dapat saya ambil dari ibadah pada hari ini, selama di Rawinala ini saya terharu karena Tuhan memberi kekurangan kepada mereka, tetapi Tuhan memberi kelebihan kepada mereka. Saya sangat Tersentuh. Untuk teman-teman yang di sini semuanya hebat karena belum tentu yang sempurna bisa seperti kalian. Ya, maaf. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari sini yaitu kita harus tetap bersyukur yang telah diberikan kepada Tuhan, dan kita harus jangan menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih Kavita dan Jessica untuk pesan-pesannya. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Oh, tadi kan dari SMP 230 ya pesan-pesannya. Sampai lupa nih, sekarang kita mau nanya kesan dan pesannya dari teman-teman kita dari Rawinala. Oke, Pak, kira-kira dulu. Itu bapak yang main gitar belakang. Bapak Iwan, woi. Semuanya dipersilakan pesan-pesannya gimana? Pegang aja mic-nya. Kasih mic-nya. Pegang. Tolong dikasih mic-nya. Iya. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan. Keluarganya Sialan. Baik. Baik. Karena saya sangat senang sekali karena bisa bergabung dengan dari SMP 230 untuk kumpul dan mengadakan acara Paskah di tempat ini. Ya, kami merasa bersukacita dan sangat senang sekali. Terima kasih. Siapa ya? Siapa ya? Luis boleh pesan-pesannya Siapa? Ayo, kasih dari Pak Luis. Kasih. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu guru, buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri ya untuk bergabung di sini untuk ibadah bareng kami. Kami sangat bersyukur mempunyai teman-teman baru dan mempunyai guru-guru baru, dan saya juga bersyukur sudah dikasih firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pesan saya tetaplah belajar, tetaplah berkarya, jangan pernah menyerah dengan keterbatasan kalian. Yakinlah bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna dan baik adanya. Haleluya.
terima kasih untuk teman-teman yang dari Rawinala besar-besarnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian yaitu Lebih Dari Mana. Mana intro ya? Baik, isinya dilanjut oleh doa penutup atau berkat oleh Pak Riki Simanjuntak. Silakan. Masih kali seperti Terima kasih. Mungkin saya ralat sedikit tadi Pak ya. Saya belum pendeta Pak. Saya masih pelayan aja, belum pendeta. Jadi, kita akan berdoa untuk mengakhirkan ibadah kita. Kita bersatu dalam doa, teman-teman kepala semua. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga besar Rawinala dan keluarga besar SMP 230 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di perayaan Paskah ini Tuhan, di tengah-tengah situasi ini Kau berikan kami sukacita ya Tuhan, sama-sama gembira ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membawa Tuhan segala berkat yang kami terima pada hari ini Tuhan, buat kami boleh dekat dengan Tuhan dan kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami adalah sempurna karena Yesus telah mati buat kami dan kami hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan juga mengucapkan ibadah kami. Kita akan berdoa sama-sama seperti doa yang boleh ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
Simanjuntak yang sudah melayani kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita kembali dari tempat ini harus menyatakan perubahan sesuai dengan tema kita di sini. Ya, dengan perayaan Paskah bersama kita wujudkan manusia baru dalam kehidupan kita. Namun beberapa tadi yang masih di belakang sana, anak-anakku punya mata tapi lanjutkan, punya tangan tapi lanjutkan, punya segala-galanya tapi padahal anak-anakku tadi kita udah di briefing loh sama Ibu Sundari. Kita di sini melayani anak sahabat. Tadi kamu lihat kan di web bagaimana dengan tadi si kakak di situ, ya. Bahkan tadi beberapa nama loh saya panggil dari belakang. Jadi pembelajaran buat kita, buat anak-anakku. Mari kita lihat tadi aktivitas dari teman-teman kita di sini. Kita harus berkaca kepada firman Tuhan. Siapa kita ini? Ya, oke. Di sini mungkin kalian masih malu-malu, tapi tolong ke depannya jangan sia-sia kita merayakan Paskah di sini. Ya, kerja keras panitia Bapak Ibu gurumu kalau tidak berbuah. Ya, apa tadi dikatakan? Jangan menyerah. Ya, kata-kata dari Kak Louis luar biasa loh, memotivasi kita. Jadi buat anak-anakku, kita udah melihat langsung, ya, bersyukur tidak hanya lewat pujian kita bersaksi, tapi ucapan syukur harus kita buktikan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai siswa. Bagaimana kita bersyukur? Tanggung jawab kita sebagai siswa. Jadi buat anak-anakku sekali lagi camkan baik-baik, harus petik hikmahnya kita ada di sini. Tidak ada suasana dua kali seperti ini. Kalaupun nanti seperti apa yang dikatakan Bapak kita di sana tadi sesepuh 85 tahun, 50 tahun bulan berapa Pak? 59. Oh enggak, Rawinala 50 tahun. Nanti bulan apa? Mei bulan depan. Ya tentu kalian ambil hikmahnya, kalian bersyukur. Tidak semua loh bisa sekolah datang ke sini. Ya, tadi kami sempat ngobrol dengan Bapak di depan, Pak Budi. Wow, luar biasa anak-anak SMP 230. 2 kali 2 kota katanya. Anak-anak Tuhan, kata-kata ini dari orang tua yang sangat sepuh. Doa. Ya, doa. Kita udah didoakan tadi orang tua yang 10. Jadi jangan sampai kecewa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Paham anak-anakku? Oke, terima kasih. Sudah pada lapar ya? Ya. Oh, Ibu Sundari. Ibu Sundari. Kami panggilkan Ibu Sundari. Oh, sama. Ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ada satu anak kami yang mau pengen kali lagi. Oke, silakan. Boleh. Yang mana anaknya? Iya, katanya dari Rawinala masih ada mempersembahkan satu pujian. Kita tunggu. Namun sebelumnya, saya terima kasih banget atas panitia dengan Bapak Ibu guru, kepada Bapak Ibu pembimbing di Rawinala dan semua tim, dan semuanya anak-anak yang sudah bersedia menerima kehadiran kami dengan apa adanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sundari di dalam segala hal. Amin. Dan juga semua teman-teman yang ada di Rawinala. Ya, untuk adik-adik siswa-siswi dari 230, ingat tadi yang dipesankan Ibu Hermi ya. Jadi ini kan kloter kedua ya. Jadi kloter pertama dan kedua, ketika adik-adik diajak oleh Bapak Ibu guru dan orang tua murid untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak yang ada di Rawinala, tentunya agar adik-adik juga menjadi bekal di dalam kehidupan adik-adik. Jadi ingat tadi yang dipesankan Ibu Hermi. Oke, sebagai persembahan terakhir dari teman-teman Rawinala, ada Kakak Sungkon. Kakak Sungkon ingin mempersembahkan bagian Allah sumber kuatku. Nanti yang bisa lagu ini bisa nyanyi sambil bertepuk tangan, tangannya
ditinggalkan, nggak apa-apa. Atau mau joget? Mau joget atau mau duet sama kita semua? Ada yang mau duet? Alas sumber uang tuh di sini. Mau duet, mau duet. Siapa yang bisa? Pak David ya? Ayo Pak David, maju. Duet sama support. Oke. Boleh ikut teman dia boleh? Nggak apa-apa. Ya, ya. Asmi. Asmi namanya. Ya, Asmi di tengah. Oke. Di depanan. Yes. Ya, musik alat sumber waktu. Siapa yang mengasih info? Terima kasih atas semua. Ya, sekarang anak-anakku sekalian, ada di sini tadi Kak Riki
dan istrinya tidak kebetulan ternyata alumni 230. Saya minta di sini Kak Togi maju deh ke depan, Togina ya, kasih motivasi buat anak-anakmu. 230 Ya, shalom semuanya. Berapa tamatnya? Ya, jadi aku sekolahnya dulu SMP di 230. Kakak senior. Iya, kakak senior. Jadi zaman angkatannya itu angkatan 94. Guru agamanya tuh dulu namanya Ibu Tumiar. Jadi 93 saya udah ada sih, cuma iya, siang. tapi bukan yang ngajar bukan Bu Herni. Jadi waktu itu ketemunya sama Bu Tumiar. Nah, jadi kalau adik-adik sekarang lihat nih, ini adalah kakak senior nih, karena dulu di 230 sama persis, ya. Jadi mungkin sedikit cerita adik-adik, setiap kita kan punya jalan hidup yang berbeda-beda dari Tuhan. Amin. Jadi kalau punya singkat cerita nih, aku di 230, ini kan ada yang kelas 9 ya tadi ya Bu ya. Nah berarti kan akan lanjut ke jenjang berikutnya. Ya, mau itu SMK atau SMA, betul ya? Nah, dulu tuh singkat cerita, Kak Togi ini dulu waktu mau masuk SMA, orang tuanya sakit. Jadi untuk masuk ke jenjang berikutnya, bingung pilih sendiri. Tapi waktu itu saya berdoa. Waktu itu saya sudah bertemu dengan Tuhan ketika saya SMP. Jadi ketika saya SMP, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi pegangan saya itu di dalam hidup itu adalah Tuhan. Jadi pegangan hidup itu adalah Tuhan. Ketika SMP ke jenjang berikutnya itu bingung masuk kemana, itu berdoa sama Tuhan. Sampai akhirnya memilih, kalau nggak tahu ya sekarang, dulu namanya SMK Negeri 10, tahu nggak? Cawang, betul. Alumni juga jangan-jangan. Oh, jadi saya dulu akhirnya masuk SMK Negeri 10. Waktu SMK Negeri 10 itu saya masuk nebeng orang tuanya teman Bu, sakit, orang tua sakit. Jadi nggak mudah waktu itu, jalan yang saya harus lalui itu nggak mudah. Tapi saya bilang, Tuhan, saya hanya punya Tuhan. Akhirnya Tuhan menuntun saya sampai akhirnya Tuhan sampai menuntun saya sampai kuliah. Dan sekarang Bang Riki, ini suami saya, dia juga bekerja di satu perusahaan. Saya juga sekarang ambil cuti, saya bekerja di Bank Asing. Ya, jadi adik-adik, satu hal nih pesan kakak SMP 230 nih, alumni nih. Satu, kita punya Tuhan, ya. Kita punya Tuhan, berjalan bersama Tuhan, itu yang akan menuntun kita ke masa depan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nggak peduli jalannya susah atau gampang, nggak peduli keadaannya gimana, nggak peduli kondisi orang tua kita seperti apa. Tapi kalau Tuhan sudah punya tujuan dan jalan-jalan hidup kita, maka Dia akan menjadikannya bagi kita yang masih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Hermi juga untuk kesempatannya. Saya senang banget ya. Walaupun minggu lalu saya nggak bisa datang karena saya ada meeting banyak, jadi saya kirim suami saya. Untuk Bapak juga di tempat ini, terima kasih banyak. Terus terang aja Pak, dari datang ke sini saya sampai bersyukur ya, sama bilang sama suami nih Pak. Aduh, saya tersentuh ya, saya terharu sekali ada di tempat ini. Kami dan suami saya, kebetulan suami saya ada usaha. Nanti satu waktu kita akan atur untuk perusahaannya juga datang berkunjung ke tempat ini. Terima kasih Pak. Semoga pengalaman Kak Togi juga membekali adik-adik kelasmu. Tetap kita membangun silaturahmi ke depan. Terima kasih, saya serahkan sama Bu Sundari. Terima kasih Bu Hermi, Togi dan suami. Semoga Pak dikasih kesempatan akan terus terjalin karena kita sudah dipersatukan Tuhan untuk menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, sekarang kita mau foto bersama. Nah, foto bersamanya teman-teman SMP kesini duduk ya. Tapi sambil tekan-tekan juga. Contohnya begini. Yang pinggir nggak kena ini Pak? Oh, Potong? iya. Kurang ini. Oh iya Pak. Bisa di- Bisa nggak? Aktif. Yang penting nanti suruh maju, nggak boleh lagi ada yang situ. Nggak bisa di ini lagi ya? Ini tinggal terakhir merahnya ya. Ini berarti merah ini. Baru ini satu lagi ya. Kita kan tinggal begini aja. Ya. Oke sip. Udah bisa, dapat. Oke, udah dapat. Terus
Oke, siap. Sudah, Bapak silakan. Lanjut ya. 1. Gantian. Oke, 1 dia. Boleh? Oke, 1. Sekarang semuanya dada ya, 1, 2, 3. Oke. Musuh dari mana ada? Saya nggak usah. Masa pimpinan di sini nggak usah sini? Ada. Ibu agak ini dikit Bu. Soalnya ini. Ya. Oke, siap. Dapat. Oh, punya Bapak ini. Cuk, ini. Udah ya. Tadi Dan semakin diperluas kerajaan Tuhan melalui tempat ini. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Ibu Guru dan juga pimpinan asrama Ibu Sundari di tempat ini, semakin tambahkan kesehatan hikmat bijaksana untuk boleh memajukan pendidikan di tempat ini. Dan demikian juga kami dari 230 Bapak yang berkunjung ke tempat ini mendapat sukacita daripada Engkau. Bapak, kami tidak dapat berbuat apa-apa, hanya Tuhan yang melihat hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang menyentuh, menjamah setiap anak-anak kami untuk berkomitmen ke depan menjadi manusia baru. Terima kasih ya Bapak, dan selepas juga kami nanti pulang dari tempat ini, biarlah kami pulang membawa sukacita. Tuhan tolong Engkau mengantar, mengelilingi kami, menyertai kami, tiba kami di 230, dan saudara kekasih kami juga di sini kembali ke aktivitasnya dengan sukacita daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Nah, ini juga sambil ini ya, ini yang ini ditekan aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang 3 ya, 1, 2, 3. Ya. Lagi dong. Ini klik sekali aja Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Dah. Juniornya ini Pak. Karena ini sudah perpisahan. Oh iya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pakai ini. Ini, oke. Ayo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, menuju.
Saya pernah ngajak juga sekali tahun 2002 Pilkada Nasional ini. Sampai ketemu lagi Mas Edi. Tapi Pak Bowo masih siap. Saya udah sama ujian PNS udah puji Tuhan. Puji Tuhan. Banyak yang Atas aja sih Pak ya di status. Selamat makan semuanya. Pak, minta siap. Luar biasa. Ini makan bersama. Halo, selamat makan. Selamat makan. Makan. Gita. Nambah dong. Nambah. Ini Gita ya? Ingat tulang ya. Gita. Biar diisi nama tulang. Oke, kita makan Bu. Ayo makan semuanya. Selamat makan. Pertama dia. Ayo jangan malu-malu. Ya. Jangan malu-malu nggak apa-apa. Jangan. Kalau makan itu memang harus dinikmati, ya Kak? Iya Pak. Ternyata ini kayak ruangan ini ya, ini sahayanya. Kafe Pak. Iya, kafe, betul. Ibu, aku kira tadi lampu apa rupanya ini, apa namanya? Oh. Cahaya Kacanya dari atas itu ternyata. Ada fiber warna ini, warna merah kali. Jadi langsung kita makan ini.